Nah, makanan, minuman, dia bersyukur atas nikmat tersebut. Rumah, kendaraan, dia juga syukuri nikmat tersebut. Sehingga tidak tertipu yang kemudian merasa lebih tinggi karena sebab hartanya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada orang untuk jangan tertipu, ya. Jangan engkau itu melihat kepada dunia semata, nah, yang dia itu akan segera pergi, yang dia itu akan berpisah dengan orang yang memilikinya, dan orang yang memilikinya akan menyesali apa yang telah dia lakukan ketika di dunia semata-mata karena dunia, ya, yang kemudian akan menyesal pada hari kiamat. Ya. Maka dia harus ingat bahwasanya dunia itu sebetulnya adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk hamba-hambanya. Bukan sebagai tanda cintanya Allah kepada orang tersebut, dan bukan pula sebagai tanda bencinya Allah kepada orang tersebut, tetapi itu ujian. Barang siapa yang bisa bersyukur ketika mendapatkan dunia, maka dia orang yang bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa yang bisa bersabar ketika tidak mendapatkannya, maka dia juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur dan sabar itulah yang dilihat. Ya. Syukur dan sabar itulah yang diperhatikan. Nah, adapun sekedar dunia, maka ini bukan tanda. Bukan tanda kemuliaan seseorang, dan bukan pula tanda dibencinya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun seseorang harus ingat bahwasanya keislaman, ketakwaan, amalan itulah yang akan bermanfaat untuk dirinya. Nah, ya. Dan dunia semuanya itu adalah sebagai ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk kami uji manusia itu dengan harta tadi, siapa yang paling baik amalannya. Maka orang yang kaya dan dia mengamalkan agama ini, maka dia adalah orang yang mulia. Dan begitu pula orang yang miskin namun dia bersabar dengan ketetapan Allah kepada dirinya, maka dia mulia. Orang yang celaka adalah orang yang semata-mata memandang kepada hartanya semata dan tidak melihat kepada bagaimana keimanan dan ketakwaannya. Nah, maka di sini kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat berikutnya, warizqu rabbik, dan itu rizki Rabbmu, rizki dari Tuhannya, rizki dari Rabbnya. Nah, pemberian. Warizqu rabbik khairun wa abqa, dan pemberian Allah, pemberian Rabbnya, ya, yang berupa iman, yang berupa amal soleh, ya, ini adalah khairun, lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, kepada orang-orang kafir, yang mereka diberi perempuan-perempuan, ya, yang mereka diberi kendaraan-kendaraan, nah, yang mereka diberi rumah-rumah yang mewah. Rizki Allah kepada seorang yang beriman berupa ilmu, berupa amal, berupa iman, ini adalah kenikmatan yang lebih besar, ya. Kenikmatan yang lebih besar, yang lebih baik. Wa abqa, dan akan selamanya, akan kekal, akan dia rasakan selamanya. Adapun harta maka akan ditinggalkan dan tidak akan lagi bermanfaat di akhirat kecuali yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman, takwa, maka ini pemberian Allah yang selamanya, kenikmatan yang sesungguhnya yang akan dia rasakan sampai hari kiamat. Ya. Nah, ya, untuk menghilangkan minder sebagaimana ditanyakan oleh penanya, ya, diantaranya melihat tadi bahwasanya itu semuanya sekedar hiasan,
ya, rumah yang mewah, mobil yang mewah, perempuan dengan berbagai dandanannya, itu semuanya perhiasan dunia sebagai ujian bagi manusia di dunia ini. Nah, sehingga ketika seseorang itu kagum melihat perhiasan dunia tadi, maka apa? Segera dia ingat, ya, ingat bahwasanya itu semuanya adalah ujian, ya, dan itu semuanya hanyalah sekedar hiasan yang akan ditinggalkan, yang tidak akan dibawa sampai mati. Kemudian dia ingat bahwasanya Allah telah memberi kepada dia iman, telah memberi kepada dia amal soleh, sehingga dia bisa beriman, bisa beramal soleh, bahwa itu adalah yang kekal, yang selamanya, nikmatnya akan dia bawa sampai mati. Sehingga dia tidak akan tertipu. Ketika terkagum dengan itu, dia segera ingat bahwasanya itu semuanya adalah sesuatu yang sementara dan akan ditinggalkan, dan sesungguhnya iman dan takwa itu sesungguhnya harta yang bermanfaat yang akan dia bawa sampai hari akhir nanti dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu, maka insyaallah seorang tidak akan minder dan tidak akan terkagum-kagum yang berlebihan kepada dunia ini. Nas'alullah an yuwaffiqana jami'an insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kaum muslimin, alhamdulillah pertanyaan pertama telah bisa dijawab oleh beliau. Dan kita lanjut ke penanya berikutnya dari 0852 913 46 sekian. Beliau menanyakan, Ana mau tanya apa hukumnya jual beli pulsa. Sekali lagi, apa hukumnya jual beli pulsa? Kepada Ustaz Syahudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun zatnya sendiri, pulsa, ya, ada sesuatu yang bermanfaat, ya, sesuatu yang memang boleh diperjualbelikan, ya, karena memang bisa digunakan dan bermanfaat, ya, maka sebatas apa yang saya ketahui, maka halal, tidak mengapa jual beli pulsa. Orang bisa jual, orang bisa beli, hanya saja mungkin tata caranya ini harus sesuai dengan syariat. Ini saya tidak tahu bagaimana hakikatnya orang yang menjual pulsa tadi. Tetapi kalau membeli, kita tahu bahwa membelinya adalah sesuai dengan syariat, dengan telah ditetapkan harganya dan yang lainnya. Tidak ada di sini, wallahu alam, tidak ada di sini hal-hal yang membuat keharaman, kecuali kalau penanya tahu di situ ada sistem yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mestinya orang tidak menggunakan sistem itu, ya, tapi menggunakan jual beli yang dengan sistem yang diperbolehkan, ya. Nah, tidak sampai kepada terjatuh kepada pelanggaran dalam jual beli tadi. Adapun zatnya halal, zatnya bisa, karena itu perkara yang bukan perkara yang haram, ya. Adapun kalau yang dijual adalah perkara yang haram, ya, maka ini akan menjadi haram, ya. Maka Nabi SAW melarang orang untuk menjual bangkai, ya. Nabi SAW melarang orang untuk menjual minuman keras. Nabi melarang orang untuk menjual daging babi, menjual patung. Nah, ini semuanya diharamkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila orang itu menjual perkara yang haram, maka tentu tidak diperbolehkan. Namun di sini zatnya, wallahu a'lam bishawab, yang kita tahu adalah perkara yang halal, ya. Nah, adapun kalau perkara yang haram, sebagaimana kita sebutkan tadi contoh-contohnya, atau misalnya juga menjual alat-alat musik misalnya, nah, kaset-kaset tentang yang isinya musik, maka seperti ini haram, karena hal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menjual patung, ya, atau sesuatu yang sejenis patung,
yang ada kepalanya, ya, yang ada benda yang bernyawa, nah, yang nampak jelas sebagai sesuatu yang ada kepalanya, gambar-gambar misalnya gambar-gambar manusia, ini haram. Ya. Adapun pulsa, maka ini adalah perkara yang mubah, ya, perkara yang mubah. Hanya saja tentunya orang yang berjualan tadi tidak boleh sampai dia lupa dengan waktu ibadah misalnya. Jangan sampai ibadahnya ditinggalkan karena sebab berjualan pulsa. Jangan sampai dia meninggalkan sholat berjamaah karena sebab berjualan pulsa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, ya, apabila sudah adzan yang kedua pada hari Jumat, maka segera menuju untuk mendengarkan khutbah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian ini akan baik bagi kalian. Maka kalau sampai orang berjualan apa saja, bukan hanya pulsa, sampai dia melupakan sholat berjamaah, sampai dia meninggalkan sholat Jumat, nah, maka ini terjatuh pada perkara yang haram, ya. Nah, begitu pula kalau zatnya haram, ya. Kalau zatnya haram atau yang dia jual akan digunakan kepada sesuatu yang haram. Nah, misalnya orang tahu dia menjual anggur untuk dibuat minuman keras misalnya. Kalau dia tahu pasti bahwa orang ini tidak lain kecuali menggunakannya untuk minuman keras, maka apa? Ini haram, menjual anggur tadi menjadi haram yang tadinya halal. Ya. Tapi tidak perlu orang bertanya untuk apa kamu beli anggur ini, tidak perlu. Cuma kalau dia tahu, ngerti betul bahwa dia akan membuatnya untuk itu, maka tidak boleh. Karena di sini ada larangan untuk bertolong menolong dalam perkara yang dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah. Atau pula orang yang menjual bukan miliknya dia sendiri misalnya, maka ini juga haram. Bukan miliknya dia jual. Nah, menjual apa yang bukan miliknya, ini adalah perkara yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau itu menjual apa yang bukan miliknya. Nah, maka di sini ada larangan bagi orang untuk menjual sesuatu yang bukan miliknya. Maka yang diperbolehkan adalah seorang itu menjual apa yang telah dia miliki. Sebelum dia jual, sebelum akad jual beli, dia sudah memilikinya. Apakah mau dijual dengan kontan, ataukah mau dijual dengan tempo, ataukah mau dijual dengan dicicil, dikredit, maka tidak mengapa selama itu sudah menjadi miliknya. Nah, dan untuk kredit dia bukan barang ribawi, dia bukan emas dan bukan perak. Adapun kalau emas dan perak maka tidak boleh dikredit. Nah, maka tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal ini. Tidak boleh seseorang misalnya menjual ketika ada orang datang kepada dia ingin memberi barang sementara dia tidak memiliki barang tersebut, kemudian dia meminta pada orang tersebut untuk mengambil barang di tempat orang, nanti bayarnya sama dia. Ini tidak boleh. Kecuali kalau barang yang di tempat orang itu sudah dia miliki. Kalau barang yang di tempat orang lain belum dia miliki, maka dia tidak boleh untuk menjualnya. Tidak boleh dia menyuruh orang untuk mengambil barang di tempat orang lain, nanti dia membayarnya kepada dia, dan urusan dengan orang lain itu nanti setelah dia menjual barang tersebut. Tidak boleh. Dia harus memiliki barang tersebut baru kemudian dia menjualnya. Juga perkara yang penting untuk diketahui dalam masalah jual beli, tidak boleh seseorang itu membeli atas pembelian orang lain atau menjual atas penjualan orang lain. Nah, misalnya ada seorang yang datang untuk membeli barang, ya. Apabila ada seorang yang menginginkan untuk membeli barang misalnya, dan kemudian dia sedang tawar-menawar, ya.
maka tidak boleh satu orang datang kepada dia mengatakan beli saja barang saya beri dengan lebih murah. Nah, padahal dia sedang transaksi dengan penjual yang lainnya. Ya, dengan penjual yang lainnya dia ingin membeli, maka dia tidak boleh masuk sampai kemudian diselesaikan antara dia jadi beli atau tidak jadi beli. Maka tidak boleh masuk, ya, siapapun sampai kemudian terjadi jual beli tersebut. Nah, maka yang seperti ini juga perkara yang tidak diperbolehkan untuk membeli atas pembelian orang atau menjual atas pembelian orang. Dan juga tidak boleh menjual dengan sesuatu yang ada sifatnya ada menipu, ya, yang sifatnya ada menipu, ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian berikutnya kaum muslimin, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Beliau menanyakan, Ustadz, bagaimana nifas sebelum 40 hari tetapi sudah tuntas dari darah nifas? Apakah sudah terkena wajib sholat? Sekali lagi, bagaimana nifas sebelum 40 hari tetapi sudah tuntas dari darah nifas? Apakah sudah terkena wajib sholat? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan saja nifas itu memang telah berhenti, ya, maka dia telah suci dan dia diwajibkan untuk sholat, ya. Namun nifas, ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis, batasnya adalah 40 hari, ya, batasnya adalah 40 hari, sehingga kalau lebih dari 40 hari maka tidak terhitung sebagai darah nifas, ya. Namun kalau kurang dari 40 hari sudah selesai, maka berarti sudah selesai nifasnya, ya. Namun batas maksimal 40 hari. Kalau lebih dari 40 hari, maka itu bukan darah nifas. Mungkin itu darah haid, atau mungkin pula itu adalah darah istihadhah, yaitu penyakit. Nah, maka kalau selesainya itu sebelum 40 hari, maka ini masih darah nifas. Dan kapan berhenti sebelum 40 hari, ya, atau dalam waktu 40 hari dan dia sudah dalam waktu jangka antara 1 sampai 40 hari telah berhenti, maka dia telah selesai dari nifas dan dia wajib untuk melakukan sholat dan boleh pula dihubungi oleh suaminya pada farjinya. Nah, begitu pula kalau pada bulan Ramadan, maka dia harus bisa untuk melakukan puasa Ramadan, kecuali kalau dia adalah orang yang khawatir akan bayinya atau kesehatan dirinya dan tidak mampu, maka dia dapat keringanan. Namun dia boleh kalau mau berpuasa. Artinya larangan untuk sholat telah selesai dan larangan untuk berpuasa juga telah selesai. Nah, namun kalau sholat harus untuk dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya. Adapun untuk berpuasa maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, namun menggantinya pada hari yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Beliau menanyakan bagaimana cara jual beli yang benar. Bolehkah kita menawarkan harga dengan menawarkan harga kulakan, padahal si pembeli tidak menanyakan untuk menarik pembeli dari saingan bisnisnya? Sekali lagi, bagaimanakah cara jual beli yang benar? Bolehkah kita menawarkan harga dengan memberitahu harga kulakan, padahal si pembeli tidak menanyakan untuk menarik pembeli dari saingan bisnisnya? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengapa seseorang, wallahu a'lam bishawab, yang kita ketahui sebatas ilmu yang sampai pada kita, tidak mengapa seseorang untuk
untuk memberitahukan ya berapa dia membelinya ya. Sehingga si pembeli ya itu mau untuk membeli karena dia tahu bahwa keuntungannya hanyalah sekian. Nah, sehingga dia lebih tertarik untuk membeli, maka tidak mengapa, insyaallah. Yang tidak boleh adalah seseorang menipu, ya. Menipu mengatakan belinya sekian, padahal belinya tidak segitu. Nah, atau mengatakan kalau orang lain menjualnya sekian, padahal orang lain tidak segitu menjualnya. Nah, ya, maka sebetulnya yang perlu diketahui dalam jual beli secara umum, ya, itu adalah bahwasanya yang penting yang pertama seorang ketika jual beli tidak ada riba, ya, tidak ada riba di dalam jual beli tersebut. Seperti misalnya orang yang menjual uang dengan uang, misalnya menjual uang rupiah dengan rupiah. Ya. Ada orang yang membeli misalnya uang kecil misalnya, karena dia butuh uang yang kecil, pecahan-pecahan, dia beli 10.000 uang 500-an yang nilainya 10.000, yang semuanya 500-an dibeli dengan 11.000 misalnya. Maka yang seperti ini ada riba, ya. Yang seperti ini ada riba. Nah, atau apa yang diistilahkan dengan ainah, ya. Misalnya seorang menjual barang dengan tempo dengan harga misalnya 100.000, bayarnya nanti 100.000, bayarnya nanti. Nah, kemudian setelah itu dia beli barang yang telah dia jual tadi, ya, dari pembelinya dengan kontan, ya, harganya cuma 90.000, ya. Sehingga sekarang barangnya sudah kembali kepada si penjual, sementara si pembeli memiliki hutang 10.000. Seperti ini namanya ainah, ini tidak diperbolehkan, ya. Maka harus dihilangkan adanya riba di dalam jual beli. Nah, begitu pula tidak ada penipuan, ya. Tidak ada penipuan, ya, seperti adanya semacam perjudian, ya. Karena ini menipu, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Orang yang membeli bisa jadi dapat, bisa jadi tidak dapat. Nah, kalau di situ ada sistem ada sistem perjudiannya, maka tidak diperbolehkan. Ya, misalnya orang membeli barang yang kemudian barang tersebut yang harganya misalnya harusnya 10.000 dinaikkan menjadi 11.000, namun ada kemungkinan dia bisa dapat hadiah suatu misalnya rumah mewah misalnya. Nah, sehingga rumah tadi sebetulnya hasil dari kelebihan harga barang yang dikumpulkan oleh toko tersebut. Nah, sehingga bisa jadi orang itu mendapatkan, bisa jadi tidak. Nah, maka seperti ini kalau hadiah itu diambil dari si pembeli, ya, untuk bisa mendapatkan hadiah tersebut, si penjual tadi mengambil kelebihan uang dari pembeli, ya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau semata-mata dia ingin ngasih hadiah, tidak apa-apa. Ada orang beli kemudian ini saya kasih hadiah minyak wangi, beli buku dikasih minyak wangi, tidak mengapa. Tapi atau sekaligus disebutkan digabungkan di dalam barang tersebut, ini ada buku, hadiahnya pensil atau pulpen, maka tidak mengapa.
Tetapi kalau belum tentu mendapatkannya, ya, kemungkinan bisa dapat, bisa tidak, dan kemudian diambil uang itu dari si pembeli untuk hadiahnya diambil dari pembeli, maka di sini ada judi. Ya. Maka di sini harus hati-hati, jangan sampai terjadi penipuan, dan juga harus saling ridho dalam jual beli. Ya. Harus saling ridho dalam jual beli sehingga tidak ada yang memaksa satunya harus membeli. Misalnya orang yang sudah memegang barang ini harus membeli karena dia sudah memegangnya maka harus membeli, maka ini tidak diperboleh. Nah, juga tadi kita harus ingat bahwa yang menjual adalah menjual barangnya sendiri atau dia sebagai wakil bagi orang yang memiliki barang tersebut, dia diperintahkan untuk menjualkan barang tersebut, maka tidak mengapa. Juga jangan sampai menjual barang yang haram. Dan masih beberapa lagi banyak aturan-aturan jual beli secara umum, dan apa yang disebutkan oleh penanya tadi menyebutkan harga dia belinya, ini tidak ada pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan dengan jual beli. Wallahu taala a'lam bishawab.